Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita di masjid ini sudah masuk dalam pembahasan Kitabuz Zakah, dan alhamdulillah hadis yang kita baca sampai pertemuan pekan lalu itu sudah 605. Di malam hari ini kita mulai dengan hadis 606 yang beliau sebutkan di dalam kitab beliau ini rahimahullahu ta'ala, yaitu masih terkait dengan zakat. Di malam hari ini kita akan membahas dua jenis zakat setelah lewat pembahasan zakat emas, perak, perdagangan, pertanian, juga sudah zakat dari peternakan. Di malam hari ini terkait dengan zakat ar-rikaz dan ma'adin, zakat barang tambang. Kita baca hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah terkait dengan masalah yang kita ingin pelajari di malam hari ini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa fir rikazi al-khumus muttafaqun alaih. Pada rikaz zakatnya adalah 1/5. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada rikaz zakatnya 1/5. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita bahas berapa zakatnya rikaz, apa itu rikaz? Para ulama rahimahumullah, terdapat dua pendapat terkait dengan pengertian rikaz. Apa artinya rikaz? Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa rikaz itu adalah barang tambang. Masuk juga di dalamnya adalah harta karun yang tersimpan di dalam atau yang terkubur di dalam tanah dari harta orang-orang terdahulu kemudian ditemukan. Ini pendapat dari Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sementara mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka berpendapat rikaz, mereka katakan anna rikaza
huwa dibnul jahiliyah. Rikaz adalah harta karun yang terkubur di masa jahiliyah. Yang di masa dahulu. Yang di masa dahulu. Ini merupakan madhab Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Yaitu mayoritas ulama madhab. Rikaz ini khusus yang kita kenal kalau dalam bahasa kita harta karun. Dibilang harta karun itu istilah karena hartanya korun lah yang tertanam di bumi. Iya, jadi itu sudah jadi istilah. Setiap harta yang tertanam di bumi ini dibilang apa? Harta karun. Itu hartanya korun dari kaumnya Nabi Musa yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta hartanya. Beserta hartanya. Ini sudah jadi istilah. Intinya ya tidak harus hartanya korun. Yang penting rikas ini adalah harta yang orang dahulu punya, kemudian dia sembunyikan, misalnya dia kubur di dalam tanah, kemudian mereka tidak sempat keluarkan dan ditemukan oleh orang sekarang misalnya. Itu dinamakan apa? Rikas. Ini pendapat tentunya yang lebih kuatnya. Kenapa? Karena terkait dengan barang tambang itu akan ada hadisnya tersendiri. Nanti kita akan baca insya Allah di hadis yang beliau akan sebutkan ya di nomor 608 terkait dengan barang hasil tambang. Yang ini khusus pada barang yang tertanam lama, apakah di masa jahiliyah atau di masa kapanpun dari masa-masa terdahulu. Ini harta yang disebut dengan rikaz. Sekarang pembahasan berikutnya, apa zakat, berapa zakatnya dan berapa nisabnya kalau kita temukan harta karun, harta yang sudah lama tertanam di dalam tanah. Iya. Harta yang sudah lama tertanam di tanah. Berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita ini, kalau kita bertanya berapa zakat yang keluar kalau kita temukan harta karun? Ini berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita, kalau kita bertanya berapa zakat kalau kita temukan harta karun, maka jawabannya apa yang ada dalam hadis, al-khumus, 1/5. Maka jawabannya adalah apa? 1/5. Kita dapat harta yang tertanam di dalam tanah. Maka hitungannya berapa yang harus kita keluarkan? Maka bagi 5. Anggaplah nilai yang kita dapat dari harta yang tertanam itu adalah ya misalnya 100 gram atau bahkan 1 kilogram anggaplah. Maka langsung bagi 5. Hasilnya itulah zakat. Jadi ini beda dengan emas dan perak yang kita punya. Yang kita beli kemudian simpan sebagai simpanan kita atau sebagai perhiasan. Kalau yang itu zakatnya 1/40. Karena kita beli. Kita keluarkan biaya. Kalau ini apa? Kita temukan. Kita temukan di dalam tanah. Maka zakatnya kata Nabi al-khumus 1/5. Kalau kita mau menghitung berarti kalau 100 gram yang kita temukan. Bagi 5 berapa? 20 gram. Itu yang kita keluarkan. Jadi untuk kita yang temukan berapa gram berarti? 80 gram.
untuk kita yang temukan 80 gram, kemudian dikeluarkan zakatnya 20 gram. Pertanyaan berikutnya, berapa nisabnya kalau kita temukan harta karun seperti itu yang tertanam di tanah? Kan kalau emas kita punya, nisabnya 85 gram, kan gitu. Ya. Kalau kita temukan, kalau kita punya perak, nisabnya adalah 595 gram. Kan ada aturannya. Kalau barang temuan yang di bawah tanah, berapa nisabnya? Itu pertanyaan kita. Berapa nisabnya? Disebutkan oleh mayoritas ulama rahimahumullah bahwa harta karun, barang temuan yang dibawa, yang tertanam di dalam tanah, itu tidak ada nisabnya dan tidak ada haulnya. Tidak ada nisabnya dan tidak ada apa? Haulnya. Maksudnya kalau kita temukan bulan ini, tidak ada dibilang tunggu setahun baru keluarkan apa? Zakat. Tidak ada. Paham kan? Demikian pula tidak ada nisabnya. Artinya harus 85 gram baru keluar apa? Zakat. Tidak ada. Tidak ada nisab dan tidak ada apa? Haulnya. Ini yang benarnya. Dan ini merupakan pendapat dari mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Kenapa? Tidak ada nisab, tidak ada haul. Karena Nabi SAW hanya mengatakan di dalam hadits yang kita baca tadi. Wafir rikaz al-humus. Pada barang atau harta karun yang ditemukan, itu yang keluar adalah 1/5. Jadi anggaplah kita gali sumur. Gali sumur. Langsung kita temukan barang di bawah. Di bawah. Nilainya tidak sampai senilai 85 gram kalau emas. Demikian pula perak. Iya. Tidak sampai di situ. Apakah ada zakatnya? Ada. Langsung dikeluarkan berapa? 1/5. Bahkan walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Iya. Dan harta ini yang dikeluarkan 1/5 ini tidak harus emas atau perak. Barang apa saja yang kita temukan dari barang yang tertimbun itu wajib 1/5. Karena tidak ada disebut emas atau perak. Nabi SAW hanya mengatakan wafir rikaz al-humus. Pada rikaz itu dikeluarkan 1/5. Apapun yang kita temukan dari barang yang tertimbun itu, dari harta karun, maka dikeluarkan berapa? 1/5. Ini Masya Allah dari yang disebutkan oleh para ulama kita berdasarkan hadis tadi. Terus kalau kita keluarkan zakatnya, berapa yang kita keluarkan? Kepada siapa? Tadi berapanya itu sudah 1/5. Tinggal dibagi 5. Kepada siapa yang kita kasih? Kan kalau zakat harta yang kita punya, kita kasih ke mana? Salah satu dari 8 golongan yang disebutkan di mana? Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Taubah ayat 60. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqat lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. 8. Innamas shadaqat, tiada lain zakat itu untuk fuqara, miskin, amil, orang yang dilembutkan hatinya, orang yang berada dalam perbudakan, orang yang terlilit utang, orang yang sedang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Wabin sabil, orang yang sedang safar dan habis bekal perjalanannya. Ini 8 golongan. Ini kan Allah katakan innamas shadaqat, itu zakat. Sekarang rikas gimana? Kalau kita temukan harta karun.
siapa yang kita kasih. Kalau kita mau keluarkan zakatnya. Ini ada perselisihan para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan siapa ya yang dikasih. Siapa yang dikasih. Tapi pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, demikian pula satu riwayat dari Imam Ahmad, beliau bilang, ya karena tidak disebutkan masribnya, tidak disebutkan golongan yang berhak mendapatkannya, maka dia disamakan saja dengan golongan zakat. Dia disamakan saja dengan golongan apa? Zakat. Boleh kita kasih orang miskin, boleh kita kasih fakir, boleh kita kasih ya orang-orang yang ingin dilembutkan hatinya ke Islam, boleh kita kasih orang yang terlilit utang, boleh kita kasih orang lagi berada di jalan Allah, boleh kita kasih orang yang sedang safar terputus bekalnya, boleh kita kasih kepada amil zakat. Kalau kita kasih ke amil dulu yang mewakil, yang membagikan. Adapun kalau kita kasih langsung kan berarti tidak ada amil. Berarti kan tidak ada apa? Amil. Ini boleh kita kasih. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala karena disamakan dengan zakat. Karena disamakan dengan apa? Zakat. Ini ya yang beliau katakan. Ini faedah dari hadits ini. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah ta'ala wan Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi kanzin wajadahu rajulun fi qaribah in wajadtahu fi qaryatin maskunatin fa'arrifhu wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fa fi wa fir rikazil khumus. Masih sama menegaskan bahwa zakat dari rikaz barang temuan itu adalah 1/5. Hadits ini kata beliau akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dengan sanad yang hasan. Tapi para ulama ini apa yang beliau katakan dikeluarkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan, ya. Hadits ini sebenarnya kalau diperiksa di dalam Sunan Ibnu Majah tidak dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Tapi sekali lagi, sebagaimana yang ya pernah ana sampaikan dahulu, bahwa Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau tulis kitab ini adalah dari hafalan beliau. Dari hafalannya. Jadi kadang belum menyandarkannya, tapi ternyata tidak dikeluarkan oleh imam tersebut. Jadi dilihat hadits ini tidak ada dikeluarkan di dalam riwayat Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Yang benarnya hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, demikian pula Imam An-Nasai, dan juga bahkan dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Musnad, yaitu Musnad Imam Syafi'i. Haditsnya sebagaimana yang beliau katakan, hadits yang hasan. Bisa dipakai dan mendukung pendalilan. Walaupun kalau dhaif ya kita cukupkan di hadis sebelumnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Bahwasanya kata beliau Rasulullah SAW bersabda tentang kanz, barang temuan yang beliau yang didapatkan oleh seorang di Qaribah. Itu nama tempat. Kata Nabi SAW kepadanya, kalau antum dapatkan di tempat yang ditinggali oleh orang, fa'arifhu, maka umumkan dulu. Ini terkait, kalau awal hadis ini nanti kita akan membahas di pembahasan al-luqatah, barang temuan. Yang kita inginkan di sini adalah bukan yang ini, tapi ujung hadisnya. Cuman tidak apa-apa kita singgung duluan, karena masih lama datang pembahasan barang temuan. Ini aturan untuk barang temuan. Kalau kita menemukan barang di suatu tempat yang di tempat itu ada penghuninya, maka umumkan dulu. Jangan langsung, alhamdulillah dapat. Iya, umumkan dulu. Seperti orangnya mencari.
Nanti akan datang pembahasannya sampai kapan diumumkan? Setahun. Kalau datang orangnya setahun, maka kasih. Kalau tidak datang, maka itu punya kita. Iya. Dan yang diumumkan setahun ini, kalau berharga. Sebagaimana nanti. Kalau berharga. Maksudnya berharga ini, yaitu orang akan cari kalau itu hilang. Kalau itu adalah apa? Hilang. Kalau tidak berharga, biasanya orang kalau hilang atau jatuh, tidak akan cari, maka langsung. Itu baru langsung diambil. Itu langsung diambil. Ini kalau kita dapat di tempat ada penghuninya. Kemudian kata Nabi SAW, wa in wajadtahu fi qaryatin ghairi maskunatin fafi rikazil humus. Ini pembahasan kita. Kalau antum dapatkan di tempat yang tidak ada penghuninya, iya, maka padanya ada zakat, dan pada rikaz itu adalah 1/5. Kalau ini ada zakatnya. Ini namanya barang temuan yang dikeluarkan adalah 1/5. Yang dikeluarkan adalah 1/5. Seperti yang sebelumnya tadi. Seperti yang sebelumnya tadi. Kemudian kata beliau rahimahullah, hadis terakhir di sini dan pertemuan kita kali ini, karena setelahnya penulis akan pindah ke zakat fitrah. Akan pindah ke zakat fitrah. Kita akhirkan nanti pertemuan akan datang. Kita selesaikan sisa satu hadis. Kata beliau rahimahullah, an Bilal ibn al-Harith anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqada minal ma'adin al-qabaliyati as-sadaqata. Rawahu Abu Dawud. Kata beliau rahimahullah, dari Bilal ibn al-Harith, bahwasanya Rasulullah SAW mengambil zakat dari hasil tambang Qobaliyah. Qobaliyah ini adalah nama tempat. Qobaliyah ini adalah nama tempat. Kalau jaraknya antara Madinah dengan tempat ini, kalau jalan kaki sekitar 5 hari jalan kaki. Ditemukan di sana bahwa ada barang tambang. Ada barang tambang. Nabi SAW mengatakan dan belum mengambil zakat dari barang tambang. Hadits ini belum katakan rawahu Abu Daud. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu ta'ala. Hanya saja dia adalah hadits yang dhaif. Ini adalah hadits yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Iya. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zailai, bahwasanya Ibn Abdul Bar menyebutkan hadits ini diriwayatkan secara mausul, secara bersambung dari Ad-Darawardi, dari Rabi'ah, dari Al-Harith bin Bilal, Ibn Al-Harith dari bapaknya. Dari bapaknya. Al-Harith ibn Bilal itu tidak dikenal. Al-Harith ibn Bilal itu adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Maka dengan adanya rawi ini, hadits ini menjadi dhaif. Hadits ini menjadi apa? Dhaif. Iya. Demikian pula ada juga dinukil dalam riwayat Imam Abu Daud dari Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, dari beberapa orang dari sahabat, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan hal tersebut, tapi juga dengan sanad yang terputus. Dengan sanad yang terputus. Jadi dua riwayat tapi tidak bisa mendukung antara satu dengan yang lainnya. Antara satu dengan yang lainnya. Sebenarnya keinginan dari penulis rahimahullahu ta'ala menyampaikan hadits ini itu untuk menjelaskan kepada kita apakah ada zakat pada barang tambang.
Ada orang tambang, apa saja yang biasanya orang barang tambang? Emas, perak, apa lagi? Batu bara, apa lagi? Besi, banyak ya? Wah, Masya Allah, banyak yang tahu. Saya kira belum hanya muadzin di masjid sini, ternyata banyak sekali yang tahu. Iya. Masya Allah. Dari mana kita tahu itu Pak Syarif? Dari? Oh gitu. Masya Allah. Iya. Dari IPS kata belum. Dari sejarah belum baca. Masya Allah. Nah sekarang apakah dari barang-barang ini ada zakatnya? Atau tidak? Para ulama rahimahumullah di dalam masalah ini, dan ini merupakan salah satu dari pendapat Imam Syafi'i. Demikian pula ini merupakan pendapat Daud Ad-Dhahiri. Ya. Dan yang lainnya menyebutkan bahwa di dalam barang tambang itu tidak ada kewajiban zakat kecuali emas atau perak. Dalam barang tambang itu tidak ada kewajiban zakat. Kecuali pada apa? Emas dan perak. Walaupun ada ulama yang lain yang berpendapat wajib zakat pada semua barang tambang. Pada semua barang tambang. Iya. Yeah. Kecuali batu. Kecuali batu. Maksudnya yang disebut oleh Pak Syahril tadi. Termasuk batu bara. Itu tidak ada zakatnya. Karena ada hadits secara khusus. Kata Nabi SAW, la zakat tapi hajar. Tidak ada zakat pada hajar. Jadi kalau tambangnya tambang batu, tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Sebagaimana dalam hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, demikian pula Ibnu Adi, juga sama dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya, dari kakeknya. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang mungkar. Hadits ini adalah hadits yang mungkar, hadis dhaif. Hadis dhaif. Intinya ini disyaratkan pada batu dan menunjukkan bahwa selain batu berarti ada zakatnya. Itu yang dipahami. Namun hadis ini adalah hadis yang mungkar. Yang ini tadi yang mengecualikan batu. Hadis yang dhaif karena di dalamnya ada dua rawi yang ditinggalkan hadis. Yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kesimpulan secara umum tidak ada zakat kecuali pada emas dan perak saja. Karena tidak disinggung oleh Nabi SAW. Tidak ada disinggung oleh Nabi SAW selain apa yang telah kita ambil sebelumnya. Tidak ada disinggung oleh Nabi SAW kecuali apa yang telah kita ambil sebelumnya. Adapun hadis ini yang tadi kita baca nomor 608 itu hadis dhaif. Itu adalah hadis dhaif. Makanya kesimpulannya ini telah selesai dari pembahasan zakat harta dan semisalnya dari semua zakat. Berarti zakat itu wajib pada hewan ternak, pada emas, perak, terus pada pertanian, kemudian pada perdagangan, yang terakhir tadi pada rikaz, harta karun atau barang temuan di dalam tanah. Adapun pada barang tambang disebutkan oleh Imam Syafi'i dari salah satu pendapat beliau dan dikuatkan ya oleh Al-Imam Ibn Hazm serta Daud Ad-Dhahiri bahwa tidak ada zakat kecuali pada emas dan perak. Tidak ada zakat kecuali pada emas dan perak. Ini terkait dengan apa yang kita ambil. Masya Allah, ini sudah berapa lama kita ambil ini. Karena memang banyak rincian yang belum sampaikan terkait dengan apa yang kita sebutkan tadi. Setelah itu belum masuk dalam pembahasan zakat fitrah. Insya Allah ini kita ambil di pertemuan akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada pertanyaan hari ini? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kita cukupkan.
Tidak ada? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kapan itu? Adzan umum, bukan Jumat. Baik, Masya Allah. Jadi sekarang ada pertanyaan dari jamaah. Apakah disunahkan kita saat adzan berdiri, kemudian setelah adzan baru kita apa? Duduk. Iya. Masuk masjid. Masuk masjid, lagi adzan. Apakah kita berdiri setelah adzan baru duduk atau bagaimana? Sebenarnya Pak, Masya Allah, bukan masalah berdiri karena dengar adzan. Kita berdiri itu sebenarnya karena kita belum tahiyat masjid. Tapi kenapa harus berdiri, tidak langsung sholat? Karena sunnahnya kita menjawab adzan. Karena Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Kalau kita dengar adzan, maka belum fakulu mitla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Itulah kita kalau ada adzan, kita dengarkan. Paham kan? Masalah berdiri itu sebenarnya masalah lain. Orang itu berdiri karena dia mau sholat tahiyat masjid sebentar. Yang masalah ini yang kita bilang, ternyata setelah adzan dia duduk. Nah, itu masalah, itu salah. Seharusnya kalau muadzin yang tidak komat setelah adzan, dia dengarkan adzan berdiri. Berdiri itu supaya dia mau sholat tahiyat masjid sebentar. Setelah adzan, baru dia tahiyat masjid, tidak duduk. Karena Nabi SAW bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yarka ruk'atain. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk. Inilah tadi Pak. Jangan dia duduk sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi itu Pak. Jadi kalau dia setelah adzan malah duduk, salah. Percuma dia ngapain tadi berdiri. Karena tidak ada sunnah dengan adzan berdiri. Tidak ada. Iya. Mungkin dia berdiri gara-gara seperti itu. Dia mau dengar dulu adzan, jawab dulu, baru sebentar, baru sholat tahiyat masjid. Selain hari Jumat. Oh, di hari Jumat. Ya, hari Jumat Pak. Para ulama rahimahumullah ta'ala terkait dengan hari Jumat. Kalau kita masuk masjid, imam sudah naik di mimbar. Ya, imam sudah naik di mimbar. Muadzin ada. Kita masuk masjid. Kita berdiri dengan adzan dulu atau langsung sholat? Atau langsung sholat? Bagi ulama yang berpendapat, dan ini pendapat mayoritas, yang mengatakan bahwa sholat tahiyat masjid itu adalah sunnah. Maksudnya tidak wajib. Tidak wajib. Maka mereka akan katakan langsung duduk. Boleh. Tidak perlu tahiyat masjid. Kenapa alasan mereka? Karena mendengarkan khutbah itu wajib. Jadi ini bertentangan antara yang sunnah dan wajib. Maka mereka katakan duduk dengar khutbah. Karena boleh kita lakukan yang sunnah sementara kita melanggar yang wajib. Jadi mereka katakan duduk. Ada ulama berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid wajib. Sholat tahiyat masjid adalah apa? Wajib. Jadi ini ketemu wajib dengan wajib. Maka kalau dia masuk muadzin adzan langsung dia sholat. Langsung dia apa? Sholat. Karena sholat tahiyat masjid wajib, menjawab adzan muadzin adalah sunnah.
Jadi dia lakukan langsung yang wajib. Supaya sebentar kalau khotib naik, khotib khutbah, dia sudah selesai dari sholat. Dia sudah selesai dari sholat. Itu yang dia lakukan. Boleh juga yang kedua, ada juga yang mengatakan, kalau dia mampu sholat sambil mendengar khotib, tidak apa-apa. Tapi ini kan dipaksakan ceritanya. Ini kan dipaksakan. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan di dalam hati kita itu ada dua hati yang bisa konsen ke sini kemudian juga ke sini. Agak sulit. Yang paling pertengahan dalam masalah ini ya kita kalau masuk nggak usah dulu jawab adzannya, langsung saja sholat dengan sholat 2 rakaat yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Setelah itu habis sholat, kalau khotibnya belum mulai ceramah, kita jawab adzan secara langsung disambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sampai habis. Sampai habis. Itu wallahu alam. Silakan Pak Syarin. Seorang dikubur dengan perhiasannya, Ustaz. Menurut pandangan Ustaz itu seperti apa, Ustaz? Ditanam dengan gelang-gelangnya itu mungkin, Ustaz. Jadi kan sama dengan pemborosan untuk barang secara percuma, Ustaz. Pemborosan itu pada kawannya setan. Bagaimana pada misalnya, Ustaz? Cocok itu, Pak. Seperti itu di pandangannya. Itu kan pemborosan. Makanya tidak boleh. Ditambah lagi nanti kalau ditahu sama orang Pak Syarif, akan datang nabas, pembongkar kubur. Pencuri harta yang ada di dalam tanah. Nah itu masalahnya Pak. Iya. Nanti makanya lebih baik keluarganya yang keluarkan dengan halus, daripada itu pencuri yang keluarkan dengan paksa. Iya. Jadi pandangannya harus tidak boleh dikuburkan dengan hartanya. Tidak boleh dikuburkan dengan hartanya. Karena juga tidak percuma juga. Walaupun kita pakaikan gelang sampai ke sini, tidak bisa menahan dari adab Allah kalau dia tidak baik. Kan begitu. Makanya harta itu Pak Syahril adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai. Kalau tidak kita makan maka itu untuk ahli waris. Artinya yang kita tinggalkan tidak perlu kita bawa ke kubur. Sampai Nabi SAW bersabda walaupun hadisnya dibicarakan secara sanad terkait dengan kain kafan. Kata Nabi, la tughlu fil kafan fa innahu yaslubu sari'a. Jangan kalian bermahal-mahal dalam kain kafan. Karena kain kafan itu akan hancur dengan cepat. Ya kan berapa lama mau bertahan di dalam tanah? Kan setiap orang meninggal akan membengkak, membusuk, dimakan oleh tanah. Kan begitu. Ini emas untuk apa? Itu adalah pemborosan. Dan pemborosan itu sebagaimana yang Pak Syahril sebutkan tadi adalah temannya setan. Baik. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naudzubillah. Tega tak itu Pak. Iya. Iya. Jangan Pak. Iya. Iya. Gimana perasaan tak itu kalau istri tak kasih begitu Ki? Kita di atas, istri tak hayalkan orang lain. Gimana Pak kalau kita tahu itu? Apa yang kita lakukan Pak? Ya? Demikian juga dia Pak. Iya. Kita paham itu Pak? Begitu juga Pak. Konsentrasi saja Pak dengan istri tak. Iya. Nggak usah kita pikir orang lain yang belum kita miliki. Nah? Iya. Pernah terjadi kisah ada orang tua saking peliknya terhadap anaknya, dia sembunyi hartanya seperti rumah, sebagai tapi berlalunya waktu orang ini telah meninggal, kemudian dia mengubur terus ditemukan oleh orang lain, apakah ketika ditemukan ini disedekahkan sama dengan harta temuan ataukah sedekahnya seperti harta? Baik.
kalau seperti itu tidak disedekahkan. Itu harta yang punya rumah, Pak. Iya. Jadi kalau kita temukan barang tertanam di bawah rumahnya orang atau di kebunnya orang yang kita sudah beli, maka itu punyanya orang yang kita beli. Kita kasih orangnya. Tidak ada zakatnya. Iya, kan masih ada anak harta ahli warisnya. Iya, jadi itu kaedahnya. Itu tadi hadis. Antum dapat barang di tempat yang ditinggali, maka itu punya orang yang tinggal di situ, yang tertanam atau punya yang di atas. Seperti itu, Pak. Kalau tidak ditahu orangnya, umumkan. Kalau ditahu, langsung saja. Oh, ternyata ini kebunnya dulu di sana. Nah, sama dengan kita beli tanah atau beli rumah. Kita beli tanah, kita gali tanahnya, kita kelola. Ternyata temukan peti besar, semua isinya emas. Yang dia sembunyikan dari anak-anaknya. Kan, Mbak? Ini siapa punya? Punyanya itu yang punya harta. Karena dia tidak jual dengan harta itu. Tapi dia cuma jual apa? Tanahnya. Seperti itu. Tidak ada lanjutan lagi. Bagaimana kalau sudah mati semua juga ahli warisnya? Itu? Tidak ada ya? Tidak ya? Karena biasanya kan ada anak cucu ke bawah. Nah? Tidak bisa. Iya. Jadi ini ada pertanyaan. Ya, Koko Anto. Belum bilang misalnya kita ditarik pajak. Iya. Dia punya perusahaan. Ada zakat perusahaannya. Terus juga ada zakat pribadinya. Kan begitu ada pajak pribadinya. Kita ditarik zakat kepada kita. Kita tarik pajak. Apakah boleh kita ditarik pajak ini kita niatkan apa? Zakat? Tidak. Beda pajak dan beda apa? Zakat. Karena pajak itu kita keluarkan dengan terpaksa. Tidak bisa sambil diniatkan apa? Zakat. Kan dia tidak campur. Kenapa juga tidak bisa campur? Karena zakat itu sudah disebutkan golongannya. Sekarang kita kasih. Kan begitu. Bukan golongannya. Yang golongan disebutkan itu fakir, miskin. Kita kasih enggak itu? Jadi tidak terpenuhi. Karena kalau kita bayar pajak, bukan miskin dikasih, tapi pegawai. Kan begitu, Pak? Iya kan? Itu biasanya begitu. Makanya tidak terhitung. Tidak masuk. Tidak masuk. Jadi dihitung lain nanti. Tentunya, gimana saya sudah keluarkan? Kan yang keluar itu kan kurang dari yang hitungan zakat. Jadi misalnya kita punya 1 M. Pajaknya berapa biasanya entah? 100 juta. Jago juga gitu ya. Iya. Iya. Anggaplah 100 juta. 1 M kan 100 juta. Berarti sisa 909. Berapa? Sisa 900 juta. Ini saja yang dihitung. Kan tidak dihitung itu yang kita keluarkan pajaknya. Jadi jangan sampai ada yang memikirkan, wah ruginya ini karena sudah 100. Enggak, kan tidak dihitung itu 100. Yang terhitung adalah ini sisanya yang 900. Bagi 40 baru kita keluarkan zakatnya. Berarti 900 bagi 40 berapa? Kan gini, 100 itu 2.500.000. Kalau kita punya uang 100 juta, zakatnya 2.500.000. Berarti kali 900, berapa? 22,5. Iya, itu zakatnya. Itu zakatnya. Kalau kita punya 900. Kalau kita punya 900. Jadi seperti itu. Sama juga, Masya Allah, saya pernah baca juga faedah terkait dengan pembahasan zakat. Boleh enggak? Kalau ada orang miskin utang sama saya misalnya. Utang. Terus tiba masanya saya keluarkan zakat. Boleh enggak saya langsung gugurkan utangnya? Kan itu orang miskin juga. Dengan niat apa? Saya keluarkan apa? Zakat. Boleh enggak seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu namanya bayar utang. Utang yang dibayar itu kan utang wajib. Iya kan? Tidak boleh langsung diganti seperti itu. Jangan sampai itu nanti hilang.
masuk tipu daya dalam membayar zakat. Itu malah menunjukkan kita kikir. Kita apa? Kikir. Daripada keluarkan, biar itu baku makan, hangus. Nggak boleh seperti itu. Itu yang dibahas oleh ulama kita, wallahualam. Ada lagi? Silakan, Pak. Kalau saudara sudah ada meninggal, terus anaknya tidak dapat lagi. Apakah betul seperti itu? Dilihat, Pak. Tadi orang tua tak meninggal sebelum dia itu saudara kita meninggal atau setelah? Gini kan, Pak, ya? Saya gambarkan. Ya, misalnya saya, Pak, meninggal. Saya punya anak. Meninggal duluan. Kemudian setelah saya meninggal, anak saya itu meninggal. Saudara kita. Apakah ini dapat atau tidak? Begitu kan, Pak? Yang meninggal ini. Iya, anaknya. Kan begitu pertanyaan kita. Kalau saya duluan meninggal, kan setelah saya meninggal berarti dia dapat dari pembagian kita. Maka anaknya dapat, punyanya dia. Jadi kita anggaplah kita bersaudara kan. Saya orang tua. Kita satunya Agung, satunya Anto. Bertiga. Saya meninggal duluan. Setelah saya meninggal, 1 jam kemudian, meninggal siapa dari kita ini? Siapa yang mau meninggal? Iya. Tidak ada yang mau. Baik. Agung meninggal. 1 jam kemudian. Jadi saya meninggal, Agung, Masya Allah, langsung jatuh keadaannya. Meninggal pula. Maka apakah anaknya Agung dapat dari saya? Dapat. Karena dia meninggal setelah saya meninggal. Berarti kan dia dapat pembagian tadi. Kita bertiga bagi harta saya. Anaknya Agung mendapatkan harta yang didapati oleh Agung tadi dari saya. Seperti itu, Pak. Beda kalau kasusnya seperti ini. Baik. Ya, ada kasus lain ini. Alhamdulillah. Ya. Ini nih, Pak. Saya mau sebutkan ke kasusnya. Sekarang, Pak, kita balik. Agung meninggal, Pak, duluan. Nah, setelah Agung meninggal, 1 jam kemudian saya juga meninggal. Begitu, Pak. Apakah anaknya Agung dapat yang dari saya? Enggak. Dia hanya dapat dari Agung itu anaknya. Karena malah saya yang dapat dari Agung. Kita bisa pahami, Pak. Jadi kan Agung meninggal. Kalau seorang anak meninggal, maka orang tuanya kalau masih hidup dapat harta. Begitu, Pak, caranya. Dapat harta. Ya kan? Dapat harta. Kalau dia punya anak, maka orang tua dapat 1/8. Kalau tidak punya anak, Agung tidak punya anak, meninggal. Sebelum saya meninggal, maka saya dapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Kalau dia punya anak, maka saya dapat 1/8. Ya kan? Anaknya tidak dapat dari saya karena saya punya anak. Kan begitu? Yaitu kita sama Anto. Ya kan? Tapi dia dapat warisan dari siapa? Agung, bukan dari saya. Karena Agung duluan meninggal. Baru saya. Kita bisa pahami, Pak. Iya. Sedikit-sedikit. Iya. Mudah-mudahan bisa paham itu yang sedikit lumayan lah. Apa yang kita tidak pahami, Pak? Kalau pembagiannya, Pak, ada hitungannya. Yang penting ini masalah, ya. Iya, Pak, kalau saya duluan meninggal. Iya. Oh, kita kan saudaranya, Pak, toh? Kan gini, berarti kita sekarang bukan orang tuanya ceritanya. Maksudnya kita saudaranya si mayit. Iya, kita berarti saudaranya Agung kan? Iya kan, Pak? Begitu kan? Kita saudara, Pak.
bisa dapat sisa kalau ada sisa dari anaknya. Iya. Begitu, iya. Enggak, kalau orang dia saudara tak duluan meninggal. Iya. Nah, berarti kan dia dapat dari ayah, Pak, bukan dari ibu. Kalau ibu kan dapat harta warisan dari ayah. Nanti ibu meninggal, lain lagi baginya, Pak. Karena kalau ibu meninggal tidak punya suami, lain lagi itu baginya. Karena beda itu harta bapak sama harta ibu. Ya kalau ayah duluan meninggal, berarti kan sisa ibu dan anak. Maka istri dapat kan? Dan anak-anak juga dapat. Kan begitu aturannya. Kalau tidak ada anak sama, ibu dapat 1/6. Kalau ada anak, maka ibu dapat 1/8. Kan begitu. Sekarang ibu sudah dapat 1/8. Ini punyanya. Dia meninggal. Dia meninggal. Maka ini lagi dibagi sama anak-anak. Harta yang dia punya ini. Seperti itu. Kalau kan dia meninggal berarti kan sebelum ibu, Pak. Tuh kan kita bilang gini 3, Pak. Ayah, anak, jadi saya dulu, baru Agung, baru istri saya. Gitu kan, Pak? Berarti kan dia dapat dari ayah. Kalau dari ibu tidak, Pak, kan dia meninggal. Sekarang berarti ibu ini meninggal, meninggalkan anak kita dan Anto. Sama anaknya Agung. Anaknya Agung dapat enggak? Kan begitu pertanyaannya. Ya kan kita yang kita, Pak, duluan. Kan begitu. Tidak, Pak. Kan kita dibagi dulu. Sisanya baru anaknya Agung. Berapa dia dapat? Berapa harta yang dia tinggalkan? Iya. Kan kemenakan, Pak Dok. Kenapa? Kan dia meninggal. Kan ini seharusnya kan masalahnya Agung sudah meninggal. Sebelum ibu meninggal. Jadi dia, Pak, dapat dari Agung. Bukan dari neneknya yang perempuan meninggal. Bagiannya Agung, Pak, yang dia dapat. Yang tadi, Pak, yang ayahnya meninggalkan, saya meninggal, kita bertiga ini yang bagi. Kan saya meninggal, Pak Agung belum meninggal. Itu salah tak, Pak? Seharusnya kita bagi, nih kasihan. Baru kita mau bagi. Ya dapat, Pak, anaknya. Ini memang masalah kadang sekarang timbul begitu. Jadi mereka ini sudah meninggal ayahnya, karena masih ada ibunya. Nggak bagi harta. Ini masalahnya. Nah, ini masalahnya. Ketika meninggal ibu baru pikir. Untuk kan tidak ada semua orang tua. Baru dia mau pikir apa? Bagi. Apakah anaknya Agung dapat? Dapat. Karena tadi tahu dari kakeknya. Kita paham, Pak? Berarti kita bagi bertiga tadi. Ada jatahnya Agung yang sudah meninggal. Bukan jatah dari ibunya, tapi jatah dari siapa? Ayahnya, Pak. Makanya anaknya dapat. Tidak dapat lagi. Salah, Pak. Karena kalau sudah meninggal ahli waris, ini yang masih hidup walaupun sejam setelahnya, dapat, Pak. Itu saya bilang tadi contohnya. Makanya saya contohkan 1 jam, Pak. Jadi, maksudnya saya kan tadi contohkan 1 jam, Pak. Kenapa? Bahkan berapa menit sesaatnya, Pak. Saya meninggal. Sedih Agung. Wih, meninggal juga. Kan paham, Pak? Dia dapat, Pak, dari saya. Karena dia meninggal setelah saya meninggal. Beda kalau sama. Nah, ini lain lagi. Ya kan, Pak? Iya, masa nggak dapat? Iya. Nah, dapat saudara kan begitu dulu. Saudara dapat karena saudara kita sudah di bawah tanah, anaknya yang di atas tanah yang dapat. Begitu, Pak. Gimana? Ada masalah? Oh, tidak, Pak. Iya. Ada beberapa bagiannya, nanti kita kali-kali, Ki. Iya, berapa kita bagi-bagi? Bukan kali-kali, kita bagi-bagi. Berapa dapatnya? Seperti itu.
tanah. Baru saya ingat kejadian pernah di Bangkala waktu lain. Tapi ini status tanah wakaf. Orang tua mewakafkan ini untuk pembangunan masjid. Kemudian terus kejadian ada seseorang yang dia bilang ini lewat mimpi ada harta karun di situ di tanah wakaf, digali ternyata memang betul ada. Terus dari status tanah wakaf ini datang ahli warisnya ini yang punya. Itu dari segi pembagian zakatnya siapa yang punya Ustaz, apakah tetap ahli waris ataupun ini orang yang tukang mimpi ini datang? Iya, Masya Allah. Iya, tukang mimpi, Pak ya. Iya, baik. Jadi ada orang mimpi bahwa ada harta di bawah tanah wakaf. Paham kan? Akhirnya dia gali, ada betul. Siapa yang dapat ini harta? Siapa yang punya? Ya punya yang mewakafkan. Sama seperti tadi, Pak. Ada orang jual tanah. Setelah itu digali, ada orang mimpi. Oh, ada tanah, harta di situ. Dia gali, oh betul ada. Punya siapa? Punya yang jual. Sama juga ini, itu punya yang wakaf. Karena dia wakafkan bukan dengan hartanya, tapi dengan apanya? Tanah saja dia wakafkan. Kecuali dia bilang, saya wakafkan tanahku ini dengan isinya di bawah. Iya. Iya. Kalau itu pasti orang langsung gali, Pak. Karena sudah ditahu, oh ada isinya berarti. Seperti itu, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan karena sudah azan. Kita lanjut lagi insya Allah di pertemuan akan datang. Subhanallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, sebelum ana tutup ada dari ini, alhamdulillah kita di sini taklim alhamdulillah gratis. Cuman kalau antum keluar dianjurkan untuk kasih masuk di celengan di luar karena kita tidak bayar parkir supaya biaya masjid. Iya, kita alhamdulillah dimudahkan di sini. Ya kalau ada antum selipkan 2.000 itu lumayan. Iya, alhamdulillah bisa membantu masjid. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan.